Masih ada yang lain yang lebih ekstrim yang ada di atas. Ini kalau kita lihat dari sini nggak terlalu curam tanjakannya, tapi sebenarnya tanjakannya ekstrim untuk berikutnya. Ini belum MT, ya. Ban depannya yang AT. Tapi beberapa kali dilalui dan hanya mobil seperti ini yang bisa melalui jalur seperti ini. No way, come on. Cuman satu yang saya hindari sih sebenarnya kalau jalur kayak gini, kalau soal jalannya it's okay lah, cuman yang paling dihindari adalah jangan sampai mobil ini kebentur, apalagi untuk bagian gardan dan bagian bak olinya. Kalau itu kena, udah Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Nah, sorry kalau video kali ini gambarnya bakal sangat shaky karena jalur yang kita lewati cukup ekstrim. Nanti bakal teman-teman lihat sendiri. Tapi sebelum kita melaju ke sana, buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe. Berikut tombol loncengnya jangan lupa diaktifkan karena ada banyak lagi info otomotif berikutnya yang bakal kita sharing ke kalian semua. Lalu kemudian ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian video ini di share ke mana-mana buat kalian yang mau berbagi informasi mengenai bagaimana serunya mengendarai kendaraan 4x4 Strada Triton Exit seperti ini di jalanan yang menurut saya nggak layak ya. Apalagi mobil ini serba standar, cuman ban belakang yang MT, ban depannya AT. Nah, jangan lupa tuliskan sesuatu di kolom komentar juga yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tambahkan atau ingin kalian tanyakan mengenai di mana lokasi ini atau seberapa seru mengendarai mobil di sini. Well, kita mulai mengarungi jalanan yang super duper namanya. Oke. Nah, seperti ini jalurnya kalau udah kelihatan. Ini belum apa-apa ya, ini baru jalur permulaan. Di sini masih sedikit lebih smooth. Masih lebih oke lah sedikit yang di sini. Nah, untuk jalanan seperti ini karena saya takut mentok mobilnya menghantam ke bagian chassis gardan atau bak mesin, maka saya menggunakan mode 4L untuk 4x4 nya, lalu kemudian masuk transmisi 1. Nah, dengan mode seperti ini maka mobil ini benar-benar merayap dengan kecepatan yang rendah tapi bisa mengarungi jalanan yang serba ekstrim. Kalau yang ini sih masih tanah ya. Nanti yang akan kita lalui berikutnya adalah sungai kering yang benar-benar gimana ya? Ya yang namanya sungai kering ya bebatuan semua yang bakal kita lalui. Nah, ini saya hindarin kubangan. Yang penting di sebelah kanan gak mentok. Di depan ini kelihatan di situ ada batu yang sangat besar, jadi kita benar-benar mesti mencari celah ngambil jalur yang mana biar mobilnya nggak mentok, karena kalau si batu yang besarnya itu ada di tengah bisa mentok dan menghantam bagian mesin mobil ini dan itu bisa fatal. Sorry ya kalau agak nggak jelas ke depan karena bayangan dari kaca di depan ini menghalangi sedikit pandangan, tapi ya semoga bisa kelihatan dengan baik lah. Nah, yang di depan ini mungkin di video nggak terlalu ekstrim ya kelihatannya. Coba saya turun untuk menunjukkan ke kalian bagaimana kondisi jalan yang ada di depan sini. Nah, seperti ini jalanannya. Ini benar-benar bebatuan, tapi ini belum seberapa ya, masih
Masih ada yang lain yang lebih ekstrim yang ada di atas. Ini kalau kita lihat dari sini nggak terlalu curam tanjakannya, tapi sebenarnya tanjakannya ekstrim untuk berikutnya. Ini belum apa-apa nih. Kita lanjut lagi. Nah, ban belakang MT, ya. Ban depannya yang AT. Nggak terlalu pacul, jadi enak juga dipakai buat di aspal. Lanjutkan lagi. Nah, kalau kalian ada yang tanya gimana sensasinya pasti seru. Kalian yang sudah terbiasa dan sangat lancar untuk mengarungi jalanan di perkotaan, sesekali coba yang kayak gini. Nah, seperti inilah jalurnya. Sorry ya kalau videonya agak sedikit bosku. Nah ini sebenarnya sungai kering, tapi beberapa kali dilalui dan hanya mobil seperti ini yang bisa melalui jalur seperti ini. Jalur di sini maksudnya. Ya, dan saya yakin jalur seperti ini hanya bisa dilalui oleh mobil-mobil kayak gini. Nah lihat tuh yang di depan. Ini luar biasa. Curam ini yang salah satu yang paling ekstrim dari jalur yang kita lewati di sini. Di depan ada batu. Nah, ini di depan sini ada gundukan batu tuh yang itu. Itu kalau kita kita masukkan ke kolong, dia bakal mentok pasti minimal kena chassis. Jadi kita ngambil jalur kanan sedikit. Buat kalian yang sudah sangat pengalaman dengan dunia off-road, bisa ngasih saya saran. No way, come on. Bisa ngasih saran gimana melalui jalur yang sebenarnya ini nggak layak untuk disebut jalanan atau jalur, tapi ya inilah satu-satunya akses menuju ke titik yang kita tuju. Cuman satu yang saya hindari sih semua kalau jalur kayak gini, kalau soal jalannya it's okay lah, cuman yang paling dihindari adalah jangan sampai mobil ini kebentur, apalagi untuk bagian gardan dan bagian bak olinya. Karena kalau itu kena, udah berhentilah kita, mobil ini nggak bisa dilanjutkan lagi perjalanannya. Semoga itu nggak kena dan semoga perjalanan seru. Nah ini baru step awal, pemandangannya kayak gini. Ini baru step awal, nanti di atas lebih asik lagi pemandangannya pastinya. Lanjut lagi. Nah seperti ini. Gila nih jalanan. Nah, wah di sini ada bocoran pipa nih, kena ban mobil kali ya. Kena ban mobil kayaknya nih. Pipa air. Aduh. Nah, seperti ini. Buat kalian yang punya double cabin, apalagi Strada Triton, sesekali coba untuk men-challenge mobil Anda melalui jalur-jalur kayak gini.
challenge-nya berarti dapat 2 buat Anda dan tentu buat mobilnya. Wah, ini lewat mana ya? Nggak bisa. Please, jangan mentok. Jangan mentok, ini kita udah ngadep langit. Yes, lolos. Ekstrim juga nih, kita lalui. Jalurnya luar biasa. Di depan. Halo bosku. Halo. Jalanan depan bagus kah? Wih, bagus sih dah jalanan depan. Aduh, dikacangin. Ya udahlah, saya lanjutkan aja lah perjalanan ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Untuk sekilas untuk melepas deg-degannya melewati jalanan kayak gini. Saya sampai nahan nafas ini. Aduh, luar biasa. Nah, ini transmisi masih sama, belum ganti, karena nanjak. Nanti turunnya pun kayak gitu, supaya membantu kinerja rem melalui engine brake atau pengereman melalui mesin. Nah, ini kita ngambil jalur yang sebelah kanan. Udah. Oh my god. Ada gundukan lagi yang cukup besar. Ini kita mesti naik ke atasnya, ambil kanan, yang penting samping jangan mentok. Nah ini, waduh. Yang depannya cukup ngeri. Kita ngeliat-liat dulu mau lewat mana. Di tengah ada batu besar dan seterusnya. Udahlah. Yang besar itu jangan sampai mentok, bahaya ya. Kiri dapat. Ambil kiri udah. Bismillah. Oke, udah naik ya. Nice. Jalur kanan lagi. Ya, ini asli shaky-nya. Jadi mobil bener-bener diguncang ya dengan jalanan yang ekstrim kayak gini. Ini masih lanjut lagi ke atas. Kayak gini, di sini perkebunan cengkeh. Nih,
bengkeh, rambutan, atau apapun sayur-sayuran ada di sini malah. Nah, di sini agak mendingan ya jalan-jalan tanah. Tapi kalau hujan, waduh, panik juga untuk bisa lolos dari jalur yang kayak gini. Nah, di depan mulai lagi jalanan yang cukup seru. Nah, ini kalau kita lihat nih kurang lebih berapa ya? Kurang lebih ya sekitar 50, 60 sampai 70 derajat kemiringannya. Dan di sebelah kanan nih, ini batu gundukan yang besar sebenarnya, cuman karena kamera yang versi wide-nya jadi kelihatan kecil. Itu kita hindari karena jalur kiri agak luas. Nah, sekali lagi buat kalian yang punya mobil double cabin, apalagi diganti ban off-road, ban MT, sesekali dicobalah mobilnya untuk melalui jalur-jalur ekstrim. Karena dari situ kalian akan tahu seberapa tangguh Strada Triton. Baik itu Strada Triton generasi lama seperti yang saya pakai yang 2013 ini masih tanjakan yang sangat curam ke atas. Apalagi yang generasi terbaru yang udah pakai mesin Pajero Sport, dan mesin Pajero Sportnya itu high power. Oh my god, handphone jatuh. Mudah-mudahan nggak rusak tuh handphone. Kita nggak bisa ngeladenin handphone sekarang, kita ngadep langit. Oh my god. Oke, lolos. Orang udah jalan kaki, siapa tahu butuh tumpangan dia. Kita ajak naik deh. Nah, kita belok kiri lagi. Ya. Ikut ibu. Mau ikut? Oh iya, jalan peng ibu. Iya, mari Ki. Ayo bu. Bayangin tuh, sampai menumpang aja dia takut ngeliat. Ngerinya jalanan ini soalnya. Aduh. Gitu ya, saking ngerinya jalur, orang jadi takut naik mobil ini. Karena memang apalagi kalau duduk di bagian baknya bakal keguncang habis jadi belakang, dan itu bisa kepental malah kalau nggak kuat pegangan. Nah, di sini agak lega lagi. Sorry batuk. Tapi kita pasti tetap lanjut. Dari durasi video ini juga menentukan berapa lama perjalanan kita untuk menempuh jalur yang aneh dan ya seperti itulah. Satu hal yang menarik pula bahwa Strada Triton itu, apalagi yang HDX ya, termasuk yang GLX, bahkan yang Exit ini, populasinya banyak di dunia tambang ini. Sangat curam tanjakannya, curam. Kita ngadep langit lagi nih, kayak gini nih, ngadep langit kita. Ini sejajar tatapan mataku ke depan ini. Nah, lanjut yang tadi, Triton itu populasinya ditambang karena memang terkenal mobil yang sangat bertenaga atau sangat powerful untuk melewati jalur-jalur yang berat. Kalau medan tambang mah biasanya jalurnya ya jalur biasa, karena biasanya akses sudah diperbaiki. Biasanya, nggak semuanya. Saya
kurang tahu yang biasa hidup di dunia tambang, silahkan tambahkan di kolom komentar kalau saya keliru. Cuman ini jalurnya bukan jalur lagi menurut saya. Ini kita ngadep lagi nih kayak gini, tatapan saya kita masih melihat ke atas langit. Kayak apa lagi yang jatuh di belakang, udah berhamburan barang-barang di belakang ya, kelihatan berhamburan. Nah oke, ini agak lantai lagi, sedikit agak lantai. Nah ini ada mentok lagi. Seperti ini. Wah di depan mentok lagi nih. Di depan mentok lagi. Wah lanjutkan. Aduh. Ini bisa kelihatan nih goyang-goyang. Nah yang tadi tuh, jadi si Triton itu dikenal mobil yang bandel untuk medan-medan berat. Setahu saya dia hanya head to head dengan Ford Ranger. Untuk medan tambang populasi itu yang banyak, termasuk diantaranya Hilux. Nah tapi setahu saya populasi paling banyak tuh, setahu saya, mudah-mudahan nggak salah, itu Strada Triton. Bukan karena saya pakai ya Strada Triton, tapi memang salah satunya adalah kebanyakan mobil bekas tambang yang dijual di pasaran itu adalah mobil Triton, Strada Triton bekas tambang. Jalanan mana? Nggak kelihatan jalanan. Nah, ambil nafas sedikit, karena ini sudah agak landai lagi. Kalau tadi kita tunjukkan pemandangannya, sekarang kayak gini lagi nih gunung. Cuman rumput agak tinggi jadi terlalu kelihatan di bawah. Lanjut lagi, sekarang kan agak landai, kita masuk gigi 2, tetap 4L, 4x4 yang low. Bagian bodi pasti kebaret-baret, ini bagian bodi mobil kan rumput yang dannya keras, ranting pepohonan udah kena semua. Nah kita masukin lagi ke satu. Jalannya lumayan ya, semoga tidak hujan. Udah rasa udah mendung ini. Nah ini mulai landai. Nah di bagian bawah sana ini baru step 2, jadi kita naik lagi satu step. Tapi jalanan di depan kebanyakan udah jalan tanah lagi, jadi mudah-mudahan terlalu ekstrim. Nah di sebelah kiri sini itu agak curam, jurang ke bawah, jadi kalau salah sedikit dia bisa kuling-kuling ke bawah. Semoga itu nggak terjadi sama saya untuk perjalanan kali ini. Nah itu agak curam di sebelah kiri itu. Nice. Oke, jalan mulai oke lagi. Nah bosku, sekarang coba nih lihat, ini kayaknya 70-80 derajat ini. Ada nih, ini 80 derajat ini. Nanjak kayak gini, kalau basah ada nggak bisa lewat pasti. Lah, lanjut lagi. Wih, ini saya angin cegas dan gardan depan mobil ini agak bunyi di bawah, kayaknya opalnya atau apa nih mesti diperiksa. Mudah-mudahan nggak rusak gardan depannya.
kemarin agak bermasalah sih. Nah, ini ya sekitar 60 derajat naik ke atas nih. Kayak gini kita. Posisi dalam mobil tuh kayak gini. Hadap ke atas. Ini jalan tanah. Dan mesti ekstra hati-hati. Bunyi-bunyi keadaan depannya. Ada yang lebih tahu mengenai kondisi mobil kalau keadaan depannya bunyi mendecit itu karena kenapa, silahkan tuliskan kalau komentar di bawah. Rekomendasi buat saya untuk melakukan tindakan perbaikan nantinya tuh mobil ini. Nah, nih udah kelihatan ada matahari, tapi ini udah jalan tanah sih, bukan lagi jalan batu kayak tadi, tapi cukup curam tanjakannya. Nah, kayak gini. Aduh, medannya berat. Naik lagi. Nah, ini udah ngadep langit kita nih. Nah, ada langit kita. Dan ini jalur yang mana? Oh, terus. Oke, tujuan kita ada di atas, tinggal dekat. Tinggal dikit udah nyampe. Nah, yang di atas ada posnya di rumah. Tujuan kita di situ. Dan pemandangan, coba nih lihat pemandangan ke bawah. Ini gunung di sebelah. Biasanya kalau kabut gunungnya nggak kelihatan. Nah, lanjut lagi, tinggal dikit. Dan tanjakannya masih curam. Oke, nanjak lagi. Dan sekali lagi di sini ekstrim, cukup ekstrim tanjakan yang ini. Jadi biasanya kalau mobil-mobil kayak gini memuat muatan yang cukup berat di sini, biasanya ngesot di bawah, jadi mentok dan terseret-seret untuk bagian bawahnya. Kalau kena bagian footsteps sih oke, tapi kalau kena bagian yang vital itu beresiko. Nah, masih kayak gini jalurnya, pasti benar-benar ekstra pelan-pelan. Ini malah sedikit udah perbaiki jalannya sih untuk yang ini, cuma sedikit. Nah, oke. Nah, sampailah kita di jalur yang kita tuju. Well, itu bosku, perjalanan kita mengarungi tanjakan yang serba ekstrim ini. Semoga ini menjadi informasi. Sebenarnya perjalanan masih jauh ke atas, kalau kita mau lanjut cuma tujuan saya nyampe sini aja. Nah, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.